bebas wari enda kita persingeti wari ketubuhan Tuhan Yesus untuk anak-anak kami sekolah minggu dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada hari ini kita akan mengikuti ibadah 25 Desember yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih bisa mengikuti acara Natal ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan yang akan tetap menyertai kita. Sebelum kita memulai puji-pujian kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah Natal 25 Desember tahun 2021. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang dapat kami terima sepanjang tahun ini. Kami anak KKR Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan atas ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan semua yang mengambil bagian di acara ibadah Natal ini. Semua guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan multimedia, pemusik, terkhusus yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga liturgis. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal sampai akhir kiranya Tuhan yang beracara. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Kami datang mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, selamat hari Natal. Selamat hari Natal anak-anak semua yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menaikkan puji-pujian kita. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo anak-anak kami yang di rumah semua kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita pada hari ini, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku, tiada berkesudahan, berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bersuka cita. Kita masih akan mengangkatkan berapa pujian lagi kepada Tuhan. Semua bersuka cita anak-anak kami yang di rumah.
Ayo Bang Stephen, kita bernyanyi lagi. Dia lahir untuk kami. Mari kita tunjukkan sukacita kita dengan menyanyikan Dia lahir untuk kami. Kita masih nyanyikan lagi yang lebih dahsyat lagi pujian untuk Tuhan. Ayo Bu Guru. Siap, kita bernyanyi. Rayakan Yesus, rayakan. Kita bersuka cita, kita akan masih menunjukkan sukacita kita. Silakan melompat anak-anak kami yang di rumah. Apa yang bisa dilakukan untuk sukacita, mari lakukan di rumah kita masing-masing. Rayakan Yesus
Silakan untuk duduk. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat datang di perayaan Natal KKR Runggun Tiban. Tema Natal kita pada hari ini adalah sederhana tapi bermakna. Melalui tema ini kita mengajak untuk menumbuhkan cara hidup yang sederhana dan tetap mengisi kehidupan dengan bermakna demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Anak KKR juga diajak untuk mempersembahkan hidup kita sebagai respon kita atas kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Untuk itu alangkah baiknya ketika kita menjalani kehidupan di masa muda ini, kita hidup seturut dengan kehendak Allah, sehingga nama Yesus tetap termulia. Marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadirat-Nya. Kami undang untuk semua bangkit diri, kita akan bernyanyi Malam Sunyi Senyap. Kebaktian Natal KKR ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Sang Pemilik kehidupan dan di dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Gloria. Gloria.
sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Kita bernyanyi, kita sambut dengan bernyanyi nomor 193. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Allah adalah pencipta dan bumi. Oleh karena buatan tangannya lah bumi dan isinya dijadikannya sempurna dan amat baik yang diciptakannya. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan dari kelas balita. Pak
Kita mengucapkan terima kasih kepada Balita yang telah membacakan liturgi penciptaan melalui nyanyian dengan mama-mama yang cantik. Sekarang kita sambut pujian, kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Pengakuan dan pengampunan dosa kita baca secara responsoria. Begitu banyak yang diizinkan Tuhan untuk kita makan, hanya satu yang dilarang tapi tergoda untuk memakannya. Kami juga sering lebih senang melakukan apa yang dilarang. Ketemakan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kami juga sering menjadi tamak, sehingga kami mengingini apa yang bukan sebenarnya milik kami. Manusia menjadi saling menyalahkan. Kami juga sering menyalahkan orang lain. Manusia menjauhkan diri dengan Tuhan. Kami juga sering menjauhkan diri dari Tuhan. Manusia menjadi egois. Kami juga hidup sering dikuasai oleh keegoisan kami. Upah dosa adalah maut. Hidup dalam dosa membawa kami menuju maut. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia tidak ingin kita binasa. Ia berjanji memberikan juru selamat bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami menantikan janji-Mu untuk keselamatan kami. Mari kita sambut dengan pujian, kita bernyanyi selamat, selamat datang. Akibat dari hasutan iblis, manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka kena hukum, dan juga itu terjadi pada kita. Kita dengarkan liturgi yang kedua yang dibawakan oleh anak kecil. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yesaya 24 ayat 5-6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Roma 5 ayat 12-14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Amin. Terima kasih buat anak kecil. Kita sambut dengan pujian, kita bernyanyi, Hai dunia, gembiralah. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumilah berlembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Manusia dihukum, tapi Allah mengasihi manusia. Dan Allah meneguhkan manusia. Mari kita dengarkan pengharapan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Kita saksikan liturgi yang ketiga.
Mazmur 104 ayat 1-6. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayananmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Mazmur 104 ayat 9-15. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai di hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Mazmur 104 ayat 19-24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 11 ayat 3-7. Agung dan bersemak pekerjaannya, dan adilnya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala tintanya teguh. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi, kita bernyanyi oleh karena kemurahan Tuhan.
kehidupan manusia yang semakin hari semakin jahat dan dijatuhi hukuman oleh Allah, yaitu kematian. Tetapi Allah memberikan sukacita bagi manusia, yaitu berita keselamatan. Mari kita mendengarkan liturgi yang keempat. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh tua akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi orang sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan menumbuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular, tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yohanes 5 ayat 35 sampai 37. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang akan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar diadakan sensus bagi semua penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus penduduk yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Maka, semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari garis keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang hamil. Amin. Tiba saatnya kita akan sampai pada penyalaan lilin. Bagi yang kita bertugas, kita sudah boleh mengambil tempat. Pada saat kita menyalakan lilin, kita akan bernyanyi dari kitab Denden nomor 135. Sendekan karisada seterusna, berengi nggo kepe Yesus reh kudoni
kita ertoto kita. Bujur ikatakan kami man bandu Tuhan, sebab iberikan Tuhan kesempatan man kami, laku kami banci bengket kubas perayaan Natal KAKR Runggun Tiban. Kalaupun tidak seperti biasa, diakibatkan COVID-19, tetapi kami menikmati perayaan Natal kami. Kami percaya dari rumah pun kami beribadah. Kami menikmati Natal karena Kristus lahir bagi kami. Ya Bapa, berbicaralah saat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal. Kok ada balon sih? Ada yang ulang tahun? Siapa? Tuhan ya. Boleh beri tepuk tangan bagi Yesus. Semua yang di rumah juga. Benarkah dia ulang tahun? Benar. Secara kalender gerejawi tanggal 25 Desember adalah memperingati hari kelahiran Yesus. Berarti hari kelahiran itu sama dengan ulang tahun. Sehingga hari ini ada balon, ada lilin. Kalaupun kita tidak nyanyi tiup lilinnya, tapi kita sudah menyalakan malam kudus. Itulah peringatan hari kelahiran Yesus. Nah, hari ini kita mengusung tema yang sama dengan situasi keadaan kita, yaitu apa tema kita? Sederhana tapi bermakna, ya. Kalaupun kita melaksanakan perayaan Natal hari ini sederhana, hanya beberapa anak KKR yang datang ke gereja, tetapi bukan berarti kita tidak bersukacita. Semuanya harus bersukacita. Kenapa? Karena Juru Selamat telah lahir. Lahirnya di mana? Yang di rumah Yesus lahir di mana? Di rumah sakit Awal Bros. Salah? Bukan ya. Jadi lahirnya di mana? Di kandang domba. Kandang domba yang wangi itu bau sih. Ada tidak spring bed di situ? Tidak. Kandang domba adalah satu tempat yang sebenarnya diperuntukkan untuk domba. Itulah rumah bagi domba. Tidak ada tempat yang layak. Kenapa? Karena pada saat itu orang Israel di bawah kepemerintahan Roma sedang cacah jiwa atau sensus penduduk. Yusuf dan Maria ini kan aslinya mereka bahwa orang Israel, orang Yerusalem, kira-kira begitu. Tetapi mereka kan tidak diam di sana, mereka tidak beribu kotakan di situ, atau maksud saya kutanya tidak di situ. Contohnya kita nih kan rata-rata orang Medan, Sumatera Utara, tapi ternyata ada di Batam. Begitu. Dan kita suku Karo misalnya, pendeta buat begitu. Dan Kerina Kalak Karo sedang dicacah. Berapa sih jumlah orang Karo sehingga dipanggil pulang semua. Sehingga Yusuf dan Maria yang adalah orang Yahudi asli pergi dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Pendeta bacakan bahan Alkitab kita. Kelahiran Yesus dari Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7. Mana Alkitabnya semua anak-anak yang di rumah? Sudah siap? Yang di gereja ada yang bawa Alkitab? Lupa deh. Pendeta baca ya bagi kita ya. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 7, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wish, kasihan benar ya mereka sampai harus menumpang di kandang domba. Mereka menginap di sana. Kenapa? Karena sangat padat sekali Yerusalem waktu itu. Semua orang berangkat, termasuk Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret menuju ke sana, tepatnya di kota Betlehem. 120 km kira-kira jaraknya. Kita boleh bayangkan ya, 120 km. Wah. Shalom anak KKR. Adakah anak KKR yang pergi ke sekolah jalan kaki? Diantarkah? Jauhkah rumah sekolahnya? Adakah 120 km? Atau cuma 2 meter? Atau 2 km? Atau 20 meter? Atau 200 meter? Dan sebagainya. Perjalanan Yusuf dan Maria 120 km jarak dari Nazaret ke Betlehem. Belum naik mobil, belum juga naik odong-odong. Lalu dia naik apa? Jalan kaki. Saudara terkasih kerina kita orang tua tentu nantah pancing yang desi bayangkan. Natang tua nggonang dangi rumah erdalan 120 km. Itulah jarak tempuhnya. Saya pikir dengan kondisi paksana datang tua suka ngenda latihna. Tapi ini dilakukan kenapa? Sedang sensus penduduk. Shalom anak KKR yang di gereja. Masih konsentrasi aku. Selamat Natal. Yang di rumah selamat Natal. Maria dan Yusuf berjalan. Betlehem sudah penuh dengan orang. Tahu dulu, Maria dan Yusuf berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, terus mereka ketuk pintu. Adakah tempat untuk kami menginap? Orang buka pintu lalu katanya, tidak ada, sudah penuh. Pergi lagi ke rumah yang lain. Adakah tempat untuk menginap? Oh, tidak ada, semua sudah penuh. Pergi lagi ke tempat yang lain. Adakah tempat bagi kami? Tidak ada. Tapi kami memiliki kandang domba. Kalau mau, pergilah ke sana. Yusuf membawa Maria ke sana karena tidak ada lagi tempat. Dan kesaksian dalam Lukas pasal 2 mengatakan Yesus lahir dan ditaruh di palungan. Pakaiannya bedong baguskah? Tidak. Emak dan bapaknya, nande bapaknya, tidak ada itu menyediakan bedong bagus, tidak ada. Tidak ada menyediakan tempat tidur yang hangat, tidak ada. Yesus hanya dibaringkan di atas palungan. Apa palungan? Tempat minumnya domba. Di situ ditaruh air, lalu lalu domba-domba itu meminum dari sana. Dan disitulah Yesus diletakkan. Yang ada apa? Kain lampin. Apa kain lampin? Seperti kain labu persis kalau bagi dagangan, tetapi kualitasnya adalah kain seperti itu, kain perca nintakin.
Tidak ada persiapan yang baik. Sangat sederhana sekali. Jauh dari penyambutan seperti yang kita lakukan hari ini. Jauh dari sesuatu yang mewah. Tetapi setelah Yesus lahir di sana, penunjukan kemahakuasaan dan dia adalah benar-benar anak Allah. Dari mana kita boleh melihat kesaksian dia, anakku? Kita lihat paralelnya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua menyatakan setelah Yesus lahir terjadi penyembahan. Mulai dari gembala di padang. Dan juga orang Majus yang datang dari timur. Membawa emas, kumenyan dan mur. Mereka datang menyembah Sang Mesias yang dijanjikan. Yang sudah lama ditunggu oleh orang-orang. Yang membutuhkan pertolongan dan penyelamatan. Yesus Tuhan adalah orangnya. Anak KKR yang terkasih dalam Kristus Yesus, Maria dan Yusuf tidak menikmati kehidupan yang luar biasa, bahkan mewah sama sekali tidak ada. Yang ada adalah sederhana. Tetapi kesederhanaan kelahiran Kristus adalah bukti dari kerendahan hatinya Yesus. Sehingga dia yang adalah anak Allah turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Bahkan fasilitas manusia pun dia tidak terima. Shalom, anak KKR yang di rumah dulu pendeta tanya, kamu lahirnya di mana, Nako? Ada yang lahir di dapur? Enggak ya? Yang di gereja pendeta mau tanya, yang mana yang lahir di dapur? Ada yang lahir di dapur? Lahirnya di mana, Nako? Rumah sakit, paling kecilnya bidan. Enggak ada ya lahir di dapur ya. Ada yang lahir di mana, Nako? Di mana? Di rumah sakit. Oh iya. Osi lahir di mana, Osi? Di rumah sakit. Kayaknya semua deh ini di rumah sakit. Bapak ibunya lahirnya di mana? Di Juma ada. Nah, kita manusia aja lahirnya di tempat yang minimal rumah sakit. Rumah sakitnya boleh di bidan atau di puskesmas atau di rumah sakit besar. Kalau emaknya harus operasi, nandainya harus dioperasi, sudah pasti rumah sakit besar. Artinya kita mau mengatakan gulut-gulut na manusia kelpe zaman genduarien dulu naik kok lahir Juma. Kalau dulu mungkin masih ada ya. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah lahir di kandang domba. Sekali lagi pendeta katakan, karena dia membawa belas kasih dan kesederhanaan, kerendah hatian, karena dia mencintai manusia, dia lahir seperti manusia, bahkan tidak menikmati fasilitas seperti manusia. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerana orang tua Kristus Yesus membenarkan tubuh sematela pernah fasilitas nomor sada, idatkan. Semuanya di dalam kehidupan kesederhanaan. Saudara terkasih, tema kita sederhana dan bermakna. Kita berharap bermaknalah Natal KKR. Asa ngasup, asa gegah kerina guru-guru KKR dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan waktu yang ya bagi proklamasi bagailah. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan tempo yang secepat-cepatnya bagailah. Hal ini boleh terjadi kenapa? Karena kerinduan untuk tetap nuansa Natal boleh kita rasakan. Kita ingin memori anak-anak kita tentang Natal itu tetap terpaku dengan baik bahwa Kristus datang bagi mereka. Sehingga kita berdoa 2022 dalam nama Yesus kita berharap COVID yang hari ini dinyatakan zero di Batam tertahan lalap maka 2022 kita sudah tatap muka bersama dan kita menikmati komunitas kita secara onsite pedempak. Ayo sabar ya anak kami semuanya, kami tahu kamu sangat rindu ke gereja. Hampir 3 tahun ya anakku, yang pasti lebih kurang 2 tahun sudah pasti tidak ada perjumpaan di gereja. Ibu guru pun semuanya rindu sama Ando.
rindu semua ibu guru untuk bersama bernyanyi, bersuka cita, bahkan melompat bersama-sama anak KKR. Tunggu waktunya, Tuhan kasih, Tuhan beri. 2022 semoga kita boleh bersekutu bersama. Sehingga semua anak KKR ketika sudah diberi Tuhan nanti kesempatan untuk tatap muka di gereja, jangan lagi malas-malas nakku. Kadang-kadang kan kita begitu ya, kalau tidak ketemu maunya ketemu, kalau disuruh ketemu malas-malas, kan begitu ya. Maunya jangan begitu. Anak KKR Tiban ketika nanti 2022 disuruh ke gereja, semua datang. Yang punya adik bawa adiknya, yang punya abang suruh abangnya datang, sama-sama semua ke gereja. Rende, meriah, ukur. Nanti bapak nape harus ergiah-giah. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita bermakna. Shalom anak KKR. Kita sudah memperingati Natal kita hari ini. Kalaupun sederhana, tetapi tetap kamu ingat nakku. Yang paling penting adalah Yesus lahir untuk kamu, untuk mama bapak, untuk kita semua. Dia lahir supaya kita yang berdosa ini diselamatkan, supaya kita yang lemah ini diberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan yang mengantar seluruh anak KKR Tiban menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar. Berkuasalah Tuhan di dalam firman. Ajar kami melakukannya. Ajar kami untuk melihat kebaikan Kristus yang datang untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari anak KKR beserta ibu guru. Kebenaran
kita sampai ke dalam persembahan. Firman Tuhan yang menjadi pengantar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita angkatkan pujian. Erpalaskan kitab Ndenden GBKP nomor 275. Isekin kami endah, oh Bapa. Yang bertugas kita persilakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Allah baik. Allah mau datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Hanya ada satu alasan, yaitu karena cinta kasih. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Berkati seluruhnya anak-anak Tuhan, anak-anak KAKR Runggun Tiban, berkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan, dari anak paling kecil sampai anak kami yang sudah remaja. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa dalam surga, biarlah dalam perkembangan, pertumbuhan, kesehatan anak-anak kami, Tuhan memberkati, memberikan pertumbuhan kesehatan yang terbaik. Kepada seluruh anak-anak kami yang sudah sekolah, Tuhan beri kepintaran. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terkhusus untuk anak-anak kami tanggung dan remaja, Tuhan menutup bungkus mereka, kendalikan hidup mereka, supaya ketika berteman, bahkan untuk anak-anak kami remaja yang mungkin sudah bertemu dengan banyak orang dalam pergaulannya, kami mohon Bapa tetap jaga mereka, sehingga di dalam kehidupan keseharian mereka, mereka cinta Kristus, boleh berteman dengan siapa saja, tetapi tidak boleh main-main dengan orang lain. Semuanya harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kerinduan kami. Peliharalah anak-anak kami semuanya Bapa, sebab mereka milik Tuhan yang dititipkan bagi kami. Berkuasa Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami semua. Dan kami pegang janji Tuhan, mereka Tuhan cipta menjadi kepala, sehingga anak-anak ini semuanya menjadi kebanggaan bagi kami.
Lalu kami berdoa untuk seluruh orang tua. Ibelang-belang GBKP Runggun Tibanenda. Ulalit sada pe orang tua sing ngelupakan pendidikan anaknya. Lah hanya nekolah kensa secara formal. Tapi pengharapan kami kerina orang tua pe mediate karena perkembangan kini teken anak-anak kami. Termasuk ibas tanggal lenda. Tanggal 25 Desember. Ibas anak-anak reban kebaktian Natal, kerinalah min orang tua merincuh dengan meriah ukurna mendampingi anak-anak kami semaka buah pengajaran di tengah-tengah gereja GBKP tersehi di tengah-tengah Jabu Krina Perpulungandu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami bersama dengan persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah persembahan yang kami kumpulkan menyenangkan hati Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas Runggun GBKP Tiban semalam. Damai sejahtera Kristus tinggal dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan tekad kita bagi Tuhan. Kristus telah lahir bagimu. Kami bersyukur Tuhan atas kedatangan-Mu. Kami berjanji tidak akan sama seperti dunia ini lagi. Lihatlah, Kristus telah lahir bagimu. Kami berjanji ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau memaksimalkan potensi yang sudah Engkau berikan pada kami untuk memuliakan nama-Mu. Segala cita-cita dan masa depan kami serahkan kepadamu. Kami mau memberi hati dan jiwa kami untuk Tuhan pimpin, agar kami selalu hidup di jalan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Anak KKR yang di rumah dan di gereja, naikkan pujian bagi Tuhan sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita dengan nyanyian ini menjadi satu komitmen dalam hati kita. Kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu saja kita
bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah Yesus lahir di hatimu. Biarlah damai Natal menuntunmu untuk hidup di dalam kesederhanaan dan jadilah dirimu menjadi berkat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Natal. Mari kita angkatkan pujian kita. Kita sambut kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Yang kedua, bangunlah gembala, lihatlah bangsa dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak dalam kandungannya. Salam salam. Sekarang semua kita bernyanyi, kita mau nyanyi We wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Ayo, ayo mantepan. Ayo anak-anak semua berjoget boleh, ya, ya. Di sini boleh, di sini boleh. Ya, 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 ya. Oke.
ada di rumah. 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Oke, silakan duduk Naku, silakan turunnya pelan-pelan ya. Oke, mari kita saksikan sebuah dance guru sekolah minggu.